Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma farikil furqan wa munzil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. A'id alina Ramadan sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam. Kullu dhalika mashub bil lutfi wal afwi wal afiyah wal mu'afatid daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, Allah Ta'ala izinkan kita untuk bersama-sama mengkaji dan menyimak mengenai keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan, hal-hal yang berhubungan dengan bulan suci bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini Allah Ta'ala jadikan Ramadan yang paling membawa berkah untuk kita daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Indikator kesuksesan di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang ketika dia sedang melakukan sesuatu hal, sesuatu tugas, sesuatu perkara, maka yang dia harapkan ialah kesuksesan di dalam menjalankan perkara tersebut. Seperti kita menjalankan kehidupan di dunia, kita sangat menginginkan agar kehidupan kita ini sukses, baik sukses di dalam urusan duniawi maupun sukses di dalam urusan ukhrawi. Dikatakan oleh para cendekiawan muslim bahwa sesungguhnya orang yang sukses ialah orang yang menyelesaikan tugasnya dengan baik. Begitu pula di dalam seluruh hal-hal, baik yang sifatnya urusan dunia, terlebih lagi urusan agama. Ketika seseorang menjalankan sesuatu hal urusan duniawinya, maka dia sukses. Dengan apa dia bisa mengatakan dirinya sukses? Dia memulai tugas tersebut dan dia selesaikan dengan baik. Begitu pula di dalam urusan agama ataupun urusan ukhrawi atau urusan akhirat. Ketika seseorang dia melaksanakan ibadah sholat, apakah dia sukses dengan sholatnya? Ketika seseorang menjalankan ibadah haji, apakah dia sukses dengan hajinya? Ataupun kita yang pada kesempatan ini, pada bulan yang mulia ini, menjalankan bulan suci bulan Ramadan, apakah kita sukses dengan Ramadan kita? Dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, sahibu kitab Bughiyatul Mustarsyidin, orang yang sukses di dalam suatu amal ibadah ialah yang apa? Yang selesai dia melaksanakan ibadah tersebut, dia menjadi sosok yang lebih baik. Dia menjadi sosok yang lebih indah budi pekertinya, perangainya, akhlaknya, takwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah di bulan Ramadan ini merupakan Ramadan yang sukses untukmu? Maka jawabannya akan kita dapatkan, engkau dapatkan di bulan setelah Ramadan. Apakah engkau sudah menjadi sosok yang lebih baik? Engkau mendapatkan hikam-hikam ataupun hikmah-hikmah di bulan Ramadan? Perlu dipertanyakan kembali. Ketika selesai Ramadan, apakah malah engkau tergolong orang yang upgrade atau orang yang downgrade? Orang yang sukses ialah orang yang upgrade. Dia selalu meningkat level ibadahnya di sisi Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan dia bersekolah. Bulan Ramadan merupakan bulan dia menjalani pendidikan ibadah. Sehingga setelah Ramadan selesai, dia menjadi sosok yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Ramadan tahun ini Allah Ta'ala jadikan untuk kita semuanya dalam keadaan sukses. Amin ya rabbal alamin. Akan kita kaji secara mendetil apakah saja hikmah-hikmah di bulan Ramadan yang dikatakan oleh para alim ulama. Dikatakan bahwa sesungguhnya kita akan merincikan hingga 4 hikmah di bulan Ramadan ini. Yang pertama ialah
orang yang menjalani ibadah bulan suci bulan Ramadan, pastinya dia menahan rasa lapar, dia menahan rasa haus. Ketika di siang hari dia merasakan lapar perutnya, kering tenggorokannya dan mulutnya, dia merasakan betul-betul dalam keadaan wah luar biasa haus, luar biasa lapar. Yang kamu rasakan saat ini ketika engkau berpuasa, itu dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu di setiap hari dan setiap malamnya. Maka hikmah yang pertama ialah al-atf alal muslimin, memiliki welas asih kepada orang-orang muslim yang tidak mampu, rahmatun lil masakin, memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, supaya apa? Supaya ketika engkau selesai bulan suci bulan Ramadan, engkau melihat banyak di sekitarmu orang-orang yang dalam keadaan lapar, maka engkau sudah mengetahui dan merasakan bahwa sesungguhnya yang mereka rasakan sekarang aku rasakan kemarin di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan aku betul-betul lapar, aku betul-betul haus. Yang engkau rasakan dalam sebulan itu dirasakan oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Setiap hari mereka, ketika mereka tidak mendapatkan makanan ataupun mereka tidak mendapatkan minuman, makanan dan minuman yang engkau rasakan setiap hari itu tidak mereka dapatkan. Karena apa? Karena ketidakmampuan mereka. Dikatakan bahwa sesungguhnya ar-rahmah nasya'u minal alam, karena berapa banyak sifat kasih sayang itu muncul dari sesuatu yang dirasakan dari sakit, dari hal-hal yang menyakitkan. Maka orang yang pernah merasakan rasa sakit tidak akan menghina orang yang sedang merasakan rasa sakit. Karena apa? Karena dia juga tahu rasanya sakit tersebut. Orang yang sedang merasakan, orang yang pernah merasa kelaparan tidak akan menghina orang-orang yang sedang kelaparan. Bahkan dia akan berusaha membantu orang yang lapar tersebut. Kenapa engkau bantu orang yang lapar? Karena aku pernah merasakan rasa lapar yang dia rasakan saat ini. Orang yang pernah merasa kehausan, maka dia tidak akan menghina dan mengejek orang-orang yang sedang kehausan. Kenapa engkau tidak menghinanya? Kenapa malah engkau sayang kepadanya? Karena aku pernah merasakan rasa haus yang saat ini sedang dia rasakan. Begitu pula salah satu di antara manfaat, salah satu di antara hikmah yang menjadikan seseorang sukses melaksanakan ibadah Ramadan ialah setelah Ramadan selesai, dia akan menambah sifat welas asihnya, sifat penuh sayang dan kasihnya kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, dengan berbagi semampu dia, berusaha untuk menambal rasa haus dan lapar orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbesar di hati kita sifat welas dan kasih sayang kepada para fakir, para miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah di bulan Ramadan merupakan bulan yang wajib untuk kita untuk berbagi kasih sayang? Seperti kita mau membagi buka puasa, kita menambah sedekah kita, atau kita mengulurkan tangan kita untuk orang-orang yang tidak mampu, seperti diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang sangat murah hati, sangat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanan Rasulullah level maksimalnya kapan? Level maksimal kedermawanan Rasulullah ialah ketika beliau sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka untuk menjadi seseorang yang penuh kasih sayang kepada umat Islam yang tidak mampu, kaum fakir, kaum miskin, belajarlah untuk mengulurkan tangan kepada mereka di bulan ini dan engkau lanjutkan di bulan yang akan datang.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 2 di antara hikmah, salah satu cara seseorang agar bisa meraih kesuksesan setelah keluar dari bulan Ramadan ialah dia menyadari bahwa sesungguhnya di bulan suci bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensamaratakan hamba-hambanya. Mensamaratakan di dalam apa? Apakah di dalam pakaian? Tidak. Pakaian mungkin yang satu baru, yang satu lama. Di dalam kendaraan? Tidak. Ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda. Di dalam apa? Di dalam berlapar-lapar dan berhaus-haus. Namanya umat Islam, umat yang satu. Ketika mereka melaksanakan ibadah bulan suci bulan Ramadan, tidak ada fasilitas yang bisa menjadikan seseorang tidak merasakan lapar. Mereka semuanya bersatu di dalam kelaparan, bersatu di dalam kehausan. Maka dikatakan oleh para alim ulama, as-saumu faqrun ijbari. Yang namanya puasa merupakan kefakiran yang dipaksa untuk orang, dipaksa kepada setiap muslim, dipaksa setiap manusia. Mereka dipaksa untuk menjadi fakir, untuk merasakan lapar, untuk merasakan haus. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha bijaksana, di dalam hampir seluruh ibadah disamaratakan, baik yang tinggi ataupun yang rendah, yang kaya ataupun yang miskin, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telisik di dalam sholat, ketika orang melaksanakan ibadah sholat, maka mereka bersatu di dalam shaf. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang tinggi, yang rendah, yang mampu, yang tidak mampu, yang tua ataupun yang muda. Mereka bersatu di dalam shaf, diimami oleh seorang imam, seorang pemimpin sholat, yaitu imam. Ketika imamnya mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mereka mengikuti gerakan imam secara satu komando. Sujud-sujud semuanya, rukuk-rukuk semuanya. Begitu pula juga di dalam ibadah haji. Ketika para umat Islam melaksanakan ibadah haji, ya Rabb, semoga yang menyimak daripada kajian ini Allah Ta'ala berikan kesempatan untuknya dan untuk orang-orang yang dia cintai untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Berangkat ke kota Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah suci haji ataupun umrah dan berziarah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka baik kaum muslimin ataupun muslimat bersatu di dalam tempat tawaf. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musawatu bainal muslimin, persamarataan antara umat Islam, bainal masakin wal aghniya, antara orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kaya. Bersatu mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Tidak ada ceritanya orang kaya boleh memulai Ramadannya setelah adzan duhur, sedangkan orang yang miskin setelah adzan subuh. Tidak. Orang yang kaya bukannya boleh dengan adzan asar, lalu orang yang miskin bukannya adzan maghrib. Lah, mereka semuanya memulai ibadah puasanya dengan azan subuh. Mereka melaksanakan ibadah puasa hingga terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Mereka berbuka. Subhanallah, zat yang maha bijaksana ini menyamakan antara hamba-hambanya. Mau tahtanya seperti apa, jabatannya seperti apa, sama di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju ke hikmah yang ketiga. Seorang muslim, muslimah, ketika di hari-hari, di malam-malam, di bulan-bulan selain Ramadan, dia memiliki kebiasaan. Ada yang biasanya makan, ada yang biasanya minum, ada yang biasanya ngemil, ada yang biasanya melaksanakan hal-hal seperti ngobrol, seperti ini, seperti itu. Dan itu menjadi kebiasaan yang tidak bisa dia tinggal. Bahkan kalau dia tinggalkan, dia resah dan gelisah.
Akan tetapi di bulan suci bulan Ramadan, kebiasaan-kebiasaan tersebut dihancurkan oleh ibadah puasa. Yang biasanya minum teh di pagi hari, tidak ada ceritanya kamu minum teh di pagi hari. Kalau mau minum teh sebelum adzan subuh ketika engkau sahur. Yang biasanya ngopi yang biasanya harus minum kopi kalau setelah adzan zuhur, setelah makan, maka tidak ada kopi-kopian. Kalau mau ngopi antara dua, ketika engkau sahur ataupun setelah engkau berbuka. Habib, saya harus jam 12 ngopi. Boleh enggak ketika puasa jam 12 saya ngopi? Enggak ada ceritanya. Maka seluruh kebiasaanmu itu dalam keadaan diatur oleh Allah, dalam keadaan dilebur di dalam ibadah puasa, sehingga seseorang akan paham, loh ternyata saya bisa meninggalkan kebiasaan yang biasanya saya lakukan. Ternyata saya bisa meninggalkan ini. Ternyata saya bisa meninggalkan itu. Bisa. Kenapa kalau misalkan bisa engkau tinggalkan sesuatu banyak hal yang negatif? Salah satunya diantaranya ialah orang yang kalau misalkan di bulan selain Ramadan melaksanakan suatu hal yang sangat tidak disukai oleh istrinya. Ketika dia bulan Ramadan dia tinggalkan karena dia puasa. Harusnya engkau bertanya-tanya, untuk Allah aku bisa tinggalkan sesuatu yang membuat jengkel istriku. Kenapa untuk kebersamaanku bersamanya, kelanggenganku bersamanya, keindahan hidupku bersama keluarga tidak bisa aku tinggalkan? Idhaf sultanul adah, menghancurkan, melemahkan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia di bulan selain Ramadan, itu dilemahkan di bulan Ramadan. Seakan-akan bertanya, kalau di bulan Ramadan bisa, kenapa bulan selain Ramadan tidak bisa? Kalau misalkan bisa di bulan Ramadan engkau tinggalkan, maka juga bisa engkau tinggalkan di bulan selain Ramadan untuk berpikir, untuk belajar, untuk agar dia paham bahwa sesungguhnya segala sesuatu tergantung keinginan. Maka menuju hikmah yang keempat, kalau misalkan orang sudah memiliki keinginan, maka dia harus kuatkan tekadnya, taqwiyatul iradah. Di bulan suci bulan Ramadan, seseorang betul-betul memperkuat tekadnya dia dalam melaksanakan segala sesuatu. Subhanallah, di bulan Ramadan ada sholat sunnah yang jumlah rakaatnya bahkan lebih banyak daripada jumlah rakaat sholat sehari dan semalam. Sholat sehari dan semalam kita 17 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jumlahnya 17 rakaat. Di bulan Ramadan kita memiliki sholat sunnah yang jumlahnya tidak kalah daripada sholat kita dalam sehari dan semalam. Sholatut tarawih, kita melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih dan 3 sholat witir, jumlah yang jauh lebih banyak daripada sholat sehari dan semalam. Dan banyak di antara umat yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau di bulan Ramadan engkau mampu, kenapa di bulan selain Ramadan engkau bermalas-malas di dalam ibadahmu? Bukankah Tuhan yang engkau sembah, Allah yang kamu yakini Ia sebagai Tuhanmu, di bulan Ramadan juga Allah, di bulan selain Ramadan juga Allah. Lalu apa bedanya? Allah tidak beda. Akan tetapi memang bulan ini bulan yang istimewa. Cuman bukankah Allah lebih istimewa untuk kita istimewakan? Maka dengan bulan Ramadan kita perkuat tekad kita. Kalau aku bisa di bulan Ramadan, kenapa aku tidak bisa di bulan selain Ramadan? Itulah 4 hikmah yang menjadi indikator kesuksesan seorang muslim melewatkan ibadah di bulan suci bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keberkahan, menjadikan Allah taala menurunkan rahmahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma farikil furqan wa munzilil Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. A'inna 'alal qiyami wasyam. A'inna 'ala tilawatil Qur'an.
billaili wa a'inna 'alal qiyam billaili wan nasu niyam birahmatika ya arhamar rahimin. A'id alaina ramadan sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam. Kullu dzalika mashub bil lutfi wal afwi wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kurang dari kami di dalam penyampaian kajian pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.